اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومولانا أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع ومتاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati orang tua daripada kedua mempelai, Bang Sahlan, beserta Ibu, juga Bapak Karim, beserta Ibu, dan juga kepada seluruh tamu undangan kami, dan tak lupa yang kami sayangi kedua mempelai. Mudah-mudahan hari bahagia hari ini, hari yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala dengan kita, sehingga kedua mempelai ini dapat hidup bahagia dari dunia sampai alam akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya, dan kepada seluruh umat Islam yang setia meluruskan risalah agama Islam. Kepada ananda kami Karim dan Inwah. Inwah ini kalau dalam bahasa Arab artinya bisa manis, artinya bisa cantik, artinya bisa juga indah. Karim ini mulia. Berarti kalau Karim dan Inwah ini bisa jadi kemuliaan yang indah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat firman Allah Ta'ala, siapakah ini orang yang mulia di sisi Allah? Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangkan Karim dan Inwah ini menjadi pasangan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kedua mempelai, pernikahan ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang telah mengadakan pernikahan dengan cara syariat, maka itu merupakan ibadah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka. Kenapa datang keridhaan Allah Ta'ala? Karena hal yang haram sudah menjadi halal setelah adanya akad nikah. Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal yang telah dirahmati Allah. Hal-hal yang dimurkai Allah Ta'ala, hal-hal yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka semuanya setelah ijab qabul itu menjadi hal-hal yang diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngadu, mak suamiku begini-begini, ikut orang tua susah. Mak istriku begini, ikut orang tua susah. Sementara kadang-kadang orang tua saling tak enakan, sementara suami istri ini bagusan lagi. Ini mengibat rumah tangga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW ini menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi uswah, menjadi contoh teladan bagi kita. Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Maka kita berusaha menjadi suami yang baik. Nabi SAW itu tak pernah marah sama istri. Karim pun begitu juga. Waktu belum dapat ngeles, nanti sudah dapat kau, ya kan? Nggak boleh begitu. Jadi suami itu harus tetap sayang kepada istri, menghargai istri. Itu dilakukan lagi. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu adalah seorang suami yang paling pandai menjaga perasaan istri. Apa kata sahabat Karim? Memuji Nabi, kata mereka, kalau kami maju ke satu pertempuran, maka Rasulullah SAW adalah kesatria yang paling pemberani di antara kami. Jadi kita biasa tahu kalau di medan perang itu yang gagah itu Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Tapi rupanya kalau di medan perang itu nyali Nabi SAW itu lebih kuat dari di antara seluruh sahabat yang hebat-hebat tersebut. Apa kata Sayyidina Umar ketika di dalam pertempuran Uhud, kami lihat kaum muslimin berjatuhan satu persatu, hatiku pun menjadi takut, kata Sayyidina Umar. Tapi aku merasa tentram apabila dekat dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW adalah kesatria yang paling pemberani di antara kami. Itu Nabi kalau di medan perang. Kemudian kata sahabat, kalau kami kembali dari medan pertempuran dan kami berada di tengah-tengah istri kami, maka Rasulullah SAW adalah pemuda yang paling lembut terhadap istri di antara kami.
Itu sifat Nabi. Jangan kau buat-buat riwah. Karim, itu sifat Nabi. Di medan perang gagah perkasa, di rumah lemah lembut. Bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah Karim, Aisyah radhiyallahu anha masak roti. Rupanya roti dibakar di kelamaan gosong sampai hangus. Jadi kalau ditanya nanti Pak Sahlan kayak mana ya Pak Sahlan seiluahnya di dapur, tentu Pak Sahlan bilang mak kurang pandai anak itu di dapur. Begitu juga lah Aisyah radhiyallahu anha, nggak paham di dapur, masak roti yang dimasak sampai hangus. Dibawalah roti hangus ini sama Nabi sambil nangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, bagaimana roti tidak bisa dimakan hangus ya Rasulullah, nangis. Nengok istri datang, nangis bawa roti hangus, Nabi senyum. Kata Rasulullah, wahai istriku Umairah, wajarlah dia hangus karena dia tadi kan dibakar dengan api, kata Nabi. Coba hebatnya Nabi menjaga perasaan istri. Begitu juga pernah Aisyah radhiyallahu anha masak mentah, datang juga nangis, ya Rasulullah, bagaimana masakan ini mentah nggak bisa dimakan ya Rasulullah. Nabi pun senyum mengatakan, wahai istriku Umairah, wajarlah dia mentah, kata Nabi, karena dia kan memang berasal dari yang mentah. Coba ini dicontohkan Rasulullah SAW bagaimana sosok seorang suami itu begitu pandai menjaga perasaan istri. Nah, ini mau kita contoh. Mudah-mudahan Karim dapat menjadi suami yang baik. Karena suami sekarang Karim jarang yang begitu. Contohnya nanti kalau ada anaknya ini bandal, dia bilang sama istri, itu tengok, anak abang itu bandal kan lurus. Tapi giliran baik nanti anaknya dia bilang, anak ayah, sayang, sini anak ayah, dicium-cium. Giliran baik anak ayah, giliran bandel anak istri. Ini suami yang tak pandai menjaga perasaan istri. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana dia menjadi seorang sosok suami yang paling pandai menjaga perasaan istri. Kemudian begitu juga Hilwah, jadilah menjadi istri yang baik, yang dapat melayani dan menyenangkan suami dengan sebaik-baiknya. Ada juga sosok contoh wanita di zaman Nabi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku Fatimah, maukah kau kutunjukkan satu orang wanita di surga? Siapakah dia ya Rasulullah? Pergilah kau ke sudut kota Madinah, di sana ada satu orang wanita di surga namanya Muti'ah. Maka Fatimah radhiyallahu anha heran, apa keistimewaan Muti'ah ini sehingga kata Nabi dia menjadi wanita di surga? Datanglah Fatimah radhiyallahu anha ke rumah Muti'ah menyelidiki. Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hanan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ard. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu ya Allah, mengadakan tangan di dalam tenda ini ya Allah. Memohon maghfirah kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa ke jalan Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah kami telah menunaikan hajat saudara kami ya Allah, yaitu pernikahan anak kami Karim dan Hilwah ya Allah. Jadikanlah mereka pasangan hidup bahagia dunia sampai ke alam akhirat ya Allah. Berilah mereka ya Allah zuriat-zuriat, anak-anak keturunan mereka, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang hafizan Al-Quran, alim-alimah, da'idayah, mujahid-mujahidah ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah mereka pasangan suami istri yang bahagia rezeki mereka ya Allah, dan mudahkan bagi mereka untuk menyambut takaza-takaza agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau lah yang maha agung ya Allah, Engkau maha bijaksana, Engkau maha perkasa ya Allah. Kau rahmatilah kami ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah orang yang punya hajat ini ya Allah menjadi hamba-hamba yang Engkau ridai ya Allah. Kau gantikan ya Allah segala hajat mereka ini dengan hajat yang baik di hari akhirat ya Allah, di dalam jannah-Mu ya Allah. Engkaulah tempat kami menyerahkan diri dan menyandarkan segala harapan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika